yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami masuk dalam doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan memberkati dan terus memimpin kami sehingga semua yang kami kerjakan dalam doa malam ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Shalom semuanya. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, memberitahukan bahwa setiap doa malam kita ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan secara rohani dari teman-teman seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara sekalian. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Kita cermati supaya kita dari sisi firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Nah, sore hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari peserta doa malam, yaitu Bapak Pringgo Sri Harjanto, yang menanyakan dalam kitab suci itu ada istilah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, itu penjelasannya bagaimana? Makanya judul renungan kita malam hari ini adalah takut akan Tuhan, mengapa permulaan pengetahuan, dan ini bagian yang kelima. Jadi saudara yang mau mengikuti penjelasan mengenai pertanyaan Pak Harjanto ini, saya persilahkan menyimak mulai dari bagian pertama, saudara ya. Ini bagian pertama sampai dengan bagian keempat, dan kita sudah sampai di bagian yang kelima sekarang ini. Dan untuk saya beritahukan kepada Bapak Ibu yang mengikuti doa malam hari ini, saat ini kami melayani bukan dari studio ya saudara, tapi kami melayani dari seputaran Tawangmangu. Jadi saya sedang bersama teman-teman tim pelayanan mengadakan acara di Tawangmangu dan sekitarnya. Dan sekarang ini kita sedang ada di sini. Mungkin bisa diperlihatkan teman-teman sedikit, tidak apa-apa. Ya, ini tim kami. Para aktivis yang hari ini mengadakan acara, jadi saya ada di sini sehingga saya harus melayani doa malam dari sini, dari lokasi ini. Nah, mari kita baca dulu Lukas pasal 24 ayat 25. Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, saudara sekalian, kita perhatikan bahwa pertanyaan Pak Pringgo Sri Harjanto ini ada di Amsal pasal 1 ayat 7. Kalimat yang dipertanyakan oleh Pak Harjanto ini bunyinya adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, sehingga di beberapa seri yang lalu sudah kami jelaskan bahwa kita harus meneliti beberapa frasa, yaitu frasa takut akan Tuhan, frasa pengetahuan, frasa hikmat, dan frasa bodoh atau kebodohan. Nah, untuk saat ini sudah kita teliti takut akan Tuhan itu apa, bagaimana sudah saya jelaskan di bagian kedua waktu itu ya. Lalu kemudian pengetahuan kemarin juga sudah kita renungkan. Lalu hikmat itu lebih baik dari pengetahuan. Dan sekarang kami ingin menjelaskan tentang
bodoh. Jadi untuk mengerti kalimat yang dipertanyakan oleh Pak Harjanto ini, kita tidak bisa hanya berhenti di frasa itu saja, tapi satu ayat ini harus kita perhatikan semuanya, ya. Makanya kata bodoh itu harus kita mengerti. Nah, kami mendapati bahwa kata bodoh dari kacamata dunia atau versi dunia dengan kata bodoh versi Tuhan itu berbeda, saudara. Nah, di sini sehingga membaca frasa itu menjadi pertanyaan besar bagi Pak Harjanto dan juga bagi kita semua. Jadi bodoh menurut pernyataan Tuhan itu ada beberapa. Saya mencatat ini ya. Contohnya di bagian Alkitab di Amsal pasal 14 ayat 7 atau 29 atau ayat 29 itu dikatakan bahwa orang yang cepat marah itu orang bodoh. Kemudian dikatakan di Amsal pasal 24 bahwa yang namanya hikmat itu terlalu tinggi bagi orang bodoh. Orang bodoh tidak ngerti diajak ngomong soal hikmat itu. Nah, makanya kalau kita tidak memahami soal hikmat, tetap bodoh lah kita. Kemudian juga orang malas. Itu ada di Pengkhotbah pasal 4 ayat 5 dikatakan orang malas itu orang bodoh, saudara. Nah itu loh, jadi menurut firman Tuhan ini, dan ini benar, ini arti yang sebenarnya, saudara-saudara. Juga orang yang suka hura-hura. Jadi orang yang suka hura-hura itu dinyatakan orang bodoh, ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 4. Kemudian berhala itu juga bodoh, maka penyembahan berhala juga kebodohan. Itu di Yeremia 10 ayat 8. Nah, kemudian yang bergantung kepada harta atau kekayaan itu juga disebut orang bodoh di Lukas 12 ayat 20. Dan hikmat dunia itu juga merupakan kebodohan. Ini di 1 Korintus 3 ayat 19 atau 1 Korintus 1 ayat 20. Nah, ini nanti kalau Anda mau mempelajari nanti dibaca masing-masing. Tapi yang saya mencatat lebih menjadi perhatian kita, yaitu bahwa orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu yang disebut orang benar-benar bodoh. Efesus pasal 5 ayat 17. Nanti saudara baca ya. Jadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu dikategorikan sebagai orang bodoh. Kebodohan itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, makanya ayat yang kita baca di Lukas 17 tadi itu dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada dua orang yang pergi ke Emmaus, saudara. Orang yang pergi ke Emmaus itu tidak mengenal bahwa yang dibicarakan itu Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan mereka, saudara. Sedang berjalan bersama dengan mereka dan mereka sedang sedih ditinggal Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Hei kamu orang bodoh, kamu kenapa tidak mengerti kehendak Tuhan, kamu tidak mengerti firman Tuhan." Nah itu loh. Jadi kebodohan yang sesungguhnya itu adalah orang yang tidak mengerti kebenaran, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu kebodohan yang sesungguhnya. Nah sampai di sini saya berharap Pak Pringgo Sri Harjanto dan juga kita semua yang mendengar renungan malam hari ini itu mulai dapat mengerti akan arti berpengetahuan dan arti kebodohan, arti hikmat versi Tuhan. Dan yang benar adalah versinya Tuhan, saudara. Besok masih akan ada lagi seri berikutnya. Pak Harjanto nanti akan lebih jelas. Tapi untuk malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua menyadari dulu bahwa kebodohan itu adalah lawan dari pengetahuan. Makanya kalau Pak Harjanto mempertanyakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, mari kita menyadari dulu, memahami dulu tentang kebodohan supaya kita berpengetahuan dan tidak bodoh. Dan di sini mulai kita mengerti orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu orang bodoh, saudara-saudara. Nah, dengan modal ini kita nanti akan memahami bahwa yang dimaksud oleh kitab Amsal pasal 1 ayat 7 adalah lebih benar daripada konsep di dunia ini. Demikian, jadi intinya sekali lagi pengertian berpengetahuan dan pengertian kebodohan atau bodoh
versi dunia sama versi Tuhan itu berbeda. Dan sekarang kita memahami bahwa yang oleh Tuhan disebut orang bodoh, walaupun mungkin secara dunia orangnya pinter, bisa gelarnya profesor saudara, tapi kalau orang tidak mengerti kehendak Tuhan, di hadapan Tuhan dia adalah orang bodoh. Nah, dengan demikian sudah mulai agak bisa dipahami ya, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu dulu, dan nilai yang dapat saya ketengahkan untuk renungan malam hari ini, saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya begini. Sekarang kita memahami bahwa pengertian kebodohan dan berpengetahuan yang sesungguhnya itu menurut konsep dunia dan menurut Tuhan berbeda. Itu dulu, nanti kita akan sampai kepada jawaban yang dipertanyakan oleh Bapak Pringgo Sriharjanto. Saya ulangi, sekarang kita memahami bahwa pengertian kebodohan dan berpengetahuan yang sesungguhnya itu menurut konsep dunia dan menurut Tuhan berbeda. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Senang sekali saya walaupun sedang berada di luar studio, sedang berada di luar rumah ya ini, tapi bisa melayani doa malam hari ini. Kiranya menjadi berkat, dan saya memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari melalui online ini, yaitu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu dan Hari Besar Kristiani kita libur. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Kami berharap saudara-saudara setia mengikutinya. Terima kasih banyak teman-teman yang setia dan sangat menanti-nantikan doa pagi dan doa malam. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan juga kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.